Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Puspitalini, NPM 1908-10103, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean pada mata kuliah Sistem Digital. Pada materi kali ini terdapat beberapa submateri, di antaranya yang pertama ada penyederhanaan dengan keymap sampai 4 variabel, yang kedua kondisi downcap, yang ketiga metode tabulasi, dan yang keempat ada penyederhanaan post. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyederhanaan keymap. Keymap atau kata lainnya adalah Carnot map, merupakan diagram atau tabel karena berbentuk kotak-kotak, di mana setiap kotaknya itu akan terisi oleh satu minterm, dan map ini dapat memberikan diagram visual dari sebuah fungsi boolean yang dituliskan. Yang pertama adalah keymap dua variabel, di mana dalam satu tabelnya ini terdapat 4 kotak yang di mana baris pertama, kolom pertama terdiri dari minterm 0, baris kedua kolom pertama diisi oleh minterm 1, baris pertama kolom kedua minterm 2, dan baris pertama kolom kedua minterm 3. Atau juga bisa diisi dengan menggunakan X bar, Y bar, X bar Y, X Y bar, dan XY, seperti contoh yang ada di kanan ini. Langsung saja contohnya, misalkan F sama dengan XY, di mana syarat ini memenuhi pada tabel yang ada di sini. Jadi kita panutannya menggunakan yang ini. Karena XY, berarti yang diisi hanya yang ini. Jadi keymap ini cara perhitungannya adalah kotak yang memenuhi akan diisi dengan angka 1, dan yang lainnya akan diisi dengan angka 0. Jadi tabel hasil keymapnya seperti ini. Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ada F sama dengan X plus Y. Kalau berupa persamaan seperti ini, maka setiap variabelnya kita harus mengalikannya dengan variabel yang tidak dia miliki. Contohnya variabel X, di mana variabel X ini tidak memiliki variabel Y dan Y bar, maka variabel X ini harus dikalikan dengan variabel Y plus Y bar. Dan juga begitu juga variabel Y tidak memiliki variabel X dan X bar, maka harus dikalikan lalu dijumlahkan. Kemudian cara perhitungannya adalah dikalikan, seperti cara perkalian silang. X kali Y sama dengan XY, lalu X kali Y bar, X sama dengan XY bar, ditambah Y kali X, hasilnya adalah XY, dan Y dikalikan X bar, hasilnya adalah X bar Y. Lalu, karena ini ada dua variabel yang sama, yaitu XY, maka hanya perlu dituliskan sekali saja. Di sini XY ditambahkan XY bar ditambah dengan X bar Y. Dari sini, maka kita masuk lagi ke acuan tabel yang tadi di sini, di mana XY berada di kolom 1, kolom 2, baris 2, lalu XY bar memenuhi syarat yang di baris 1, kolom 2, dan X bar Y memenuhi syarat yang ada di baris 2, kolom 1.
Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Karena kolom 1 baris 1-nya tidak ada syarat yang memenuhi, maka ditulis 0. Oke, selanjutnya kita memasuki keymap 3 dan 4 variabel. Di mana langkah-langkahnya sama. Untuk yang pertama kita harus mengecek dulu apakah sudah berbentuk minterm. Lalu yang kedua kita harus mengelompokkannya menggunakan nilai 1. Seperti yang tadi, jika memenuhi syarat yang ada di kolomnya, maka kolom tersebut diisi dengan 1. Jika tidak, maka diisi dengan angka 0. Ini kita harus selalu mengusahakan bahwa membuat pengelompokannya itu dari yang terbesar berdasarkan bilangan 2 pangkat n, lalu dikelompokkannya harus secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh keymap 3 variabel. Nah, maksud dari pengelompokan terbesar berdasarkan bilangan 2 pangkat n ini adalah ini. Karena ini keymapnya menggunakan 3 variabel, maka penentuan tabelnya menggunakan 2 pangkat 3, yaitu 8, sehingga tabel ini memiliki 8 kolom. Di mana baris 1 kolom 1 mengisi M0, baris 2 kolom 1 mengisi minterm 1, baris 3 kolom 1 mengisi minterm 3, baris 4 kolom 1 minterm 2, dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan variabel X, Y, dan Z. Untuk contohnya, misalkan di sini ada soal F sama dengan X bar YZ ditambah X bar YZ bar ditambah X Y bar Z bar plus X Y bar Z bar. Maka kalau sudah berbentuk seperti itu, acuan kita hanya ada di tabel ini langsung. Jadi X bar YZ ini memenuhi yang ada di baris 3 kolom 1 ini. Lalu selanjutnya X bar YZ bar itu memenuhi yang di baris 4 kolom 1. Selanjutnya X Y bar Z bar itu ada di X Y bar Z bar. Mari kita lihat, yang di sini baris 1 kolom 1. Lalu soalnya tadi X Y bar Z, X Y bar Z, nah ini ada di baris 4 kolom 2. Sehingga dituliskan seperti ini dan dilakukan pengelompokan. Nah, karena yang terisi hanya di sini dan di sini, di mana 2 baris dan 2 kolom di belakang ini adalah merupakan wilayah Y, dan 2 baris dan 2 kolom di depan ini berisi 0 karena tidak ada yang menghuni. 2 baris dan 2 kolom di tengah ini merupakan wilayah Z. Maka pengelompokan keymapnya dapat dituliskan menjadi F sama dengan X bar Y plus X Y bar. Karena angka ini berada di wilayah Y dan di luar wilayah X, sehingga X-nya bertandakan X bar, dan yang ini berada di wilayah X dan di luar wilayah Y, sehingga dituliskan hasilnya sebagai X Y bar. Oke, contoh selanjutnya menyederhanakan menggunakan variabel A, B, C. Sama
Halnya dengan perhitungan yang menggunakan variabel X, Y, Z. Hanya saja perbedaannya ada di wilayahnya, di mana di sini menggunakan wilayah B, terus 2 baris dan 2 kolom yang di tengah merupakan wilayah C, dan kolom kedua ini semuanya merupakan wilayah A. Sehingga angka 1 yang ada di tengah ini semua berada di wilayah C, sehingga hasil F-nya ditulis dengan C, ditambahkan dengan dua angka yang di sini merupakan berada di wilayah B dan di luar wilayah A, sehingga ditulis dengan A bar kali B. Selanjutnya, key map dengan 4 variabel, di mana tabel syaratnya menggunakan 2 pangkat 4, sehingga totalnya ada 16 tabel, di mana masing-masingnya sudah memiliki nilai minterm yang sudah dipastikan, dan nilai minterm menggunakan 4 variabel yang sudah ditentukan beserta wilayahnya. Kalau 2 baris 4 kolom yang ada di kanan ini merupakan wilayah Y, lalu 2 baris dan 4 kolom yang ada di tengah ini merupakan wilayah Z, kemudian 2 kolom yang ada di bawah ini merupakan wilayah W, serta 2 kolom yang ada di tengah ini merupakan wilayah X. Cara menentukan key map 4 variabelnya, di sini satu kotak pasti akan memiliki term dengan 4 literal, di mana 2 kotak yang berdekatan akan mewakili term dengan 3 literal, dan 4 kotak berdekatan mewakili term dengan 2 literal. 8 kotak berdekatan mewakili term dengan 1 literal, dan ujung atas bawah serta kiri kanannya akan dianggap membentuk kotak yang saling berdekatan. Contohnya, di sini ada soal F dengan 4 variabel yaitu W, X, Y, Z, dan sigma dengan angka 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Di mana angka-angka ini harus sudah memenuhi kotak yang ada di sini. Jadi angka-angka tersebut dimasukkan pada konsep minterm yang ada di sini, dan yang tidak memenuhi pasti akan ditulis dengan angka 0. Ini. Lalu untuk menentukan hasil F-nya kita menggunakan perwilayahan seperti yang tadi. Nah, di sini ada 2 baris 4 kolom angka 1, di mana semuanya ini berada di luar wilayah Y, sehingga dituliskan dengan Y aksen, ditambahkan dengan XZ bar ini, nih, angka yang di sini dan di sini dia berada di wilayah X dan di luar wilayah Z, karena wilayah Z-nya hanya ada di sini. Jadi bagian ini dan bagian ini dapat dituliskan dengan XZ bar ditambah W bar Z bar ini dari perhitungan yang ini dan ini, karena wilayah W-nya hanya ada di sini, serta wilayah Z-nya hanya di tengah. Jadi kalau mereka di pinggir-pinggirnya ini, di luarnya wilayah W dan wilayah Z, ditulisnya dengan W bar Z bar. Selanjutnya, submateri yang kedua adalah kondisi don't care, di mana kotak mapnya ini tidak berisi angka 1,
maka dianggap bernilai 0. Sama halnya dengan pengisian yang tadi, lalu asumsi tersebut tetapi tidak akan selalu benar karena ada beberapa kombinasi input yang tidak pernah muncul sehingga bisa diabaikan, maka konsep ini disebut dengan kondisi don't care. Contohnya, seperti di sini ada soal f dengan 4 variabel w, x, y, z dengan angka 1, 3, 7, 11, 15 dan dengan syarat kondisi don't care pada angka 0, 2, 5. Cara pengisiannya sama halnya konsepnya dengan tabel yang ada di GMap ini. Tabel minterm ini digunakan juga pada pengisian konsep kondisi don't care, di mana di sini adalah letak angka 0, di sini letak angka 2, dan di sini letak angka 5. Karena dia don't care, kondisi don't care, maka dia tidak diisi dengan angka 1 ataupun angka 0. Jadi disimbolkan dengan huruf X. Lalu dari hasil pengisian angka yang ini dapat disimpulkan hasil F-nya bahwa angka 1 yang saya blok ini merupakan wilayah YZ, serta yang ini merupakan wilayah Weber dan Z, karena dia berada di 2 baris kolom atas dan di luar wilayah W. Sehingga dituliskan hasilnya F sama dengan W bar Z plus YZ. Selanjutnya ada penyederhanaan pos, di mana penyederhanaan ini ada 2 bentuk, yaitu berupa SOP dan pos. SOP ini merupakan sum of minterm dan product of minterm. Jadi ada 2, hasilnya pasti ada sum dan pom. Di sini contohnya dari soal F dengan 4 variabel A, B, C, D dan angkanya 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, maka penilaiannya sama seperti konsep GMap dan don't care, sehingga dihasilkan F sama dengan B bar D bar plus B bar C bar plus A bar C bar D. Nah, kalau yang itu tadi menggunakan metode yang SOP. Tapi, jadi metode SOP ini yang kita cari, yang kita wilayahkan hanya yang angka satunya. Tetapi kalau yang POS, ini yang diambil, yang diwilayahkan adalah tabel yang berisi angka 0. Jadi seperti kebalikannya, tetapi konsep perwilayahannya sama. Sehingga hasil yang diperoleh F sama dengan A bar plus B dikalikan C bar plus D dan B bar plus D. Selanjutnya adalah metode tabulasi, di mana metode ini dapat digunakan untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan 5 atau lebih variabel yang dapat diterapkan dengan program komputer. Untuk yang pertama, algoritmanya menentukan prime implikan. Di sini adalah proses membandingkan setiap minterm dengan minterm yang lain. Jika 2 minterm berbeda di hanya 1 variabel, maka variabel tersebut dihapus dan tidak dianggap. Algoritmanya, yang pertama kita harus mengelompokkan minterm dulu berdasarkan jumlah angka 1 S-nya, lalu kita kombinasikan antara 2 minterm yang berbeda hanya pada 1 variabel dan diberi tanda. Yang ketiga, kita lakukan semuanya kepada semua minterm. Jika sudah disederhanakan, maka kita cari prime implikannya. Contoh, di sini ada F dengan 4 variabel W, X, Y, Z
angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 8, 10, 11, dan 14, dan 15. Untuk melakukan perhitungannya, kita bentuk tabel seperti ini, di mana setiap angka ini harus dirubah ke dalam bentuk biner. Jadi untuk 0, bilangan binernya adalah 0000, lalu angka 1, bilangan binernya adalah 0001, angka 2, bilangan binernya 0010, angka 8, bilangan binernya 1000, angka 10, bilangan binernya 1010, angka 11, bilangan binernya 1011, angka 14, bilangan binernya 1110, dan yang terakhir angka 15, bilangan binernya adalah 1111. Di mana selanjutnya pada tabel yang kedua ini kita melakukan perhitungan dengan nilai beda yang akan disimpulkan dengan simbol strip. Contohnya di sini adalah angka 0 dan angka 1. Bilangan binernya di sini semuanya ini sama. Yang berbeda adalah angka 1. Sehingga penulisan 0,1-nya 000 dengan angka pembedanya dirubah menjadi strip. Yang kedua adalah angka 0 dan 2. Ini 0000 dan 0010. Pembedanya ada di sini. Sehingga yang di sini dituliskannya menjadi 00 strip 0 karena pembedanya ada di variabel Y. Selanjutnya 0 dan 8. Pembedanya ada di variabel W. Sehingga yang di sini penyingkatannya ditulis strip 000 dan seterusnya hingga dari angka 02810 dan 08210 ini terdapat dua angka penyederhanaan boolean yang sama, sehingga yang satu ini tidak usah dianggap, dicoret dan dituliskan hanya satu kali saja. Begitu juga dengan angka 10, 11, 14, 15, dan 10, 14, 15. Sehingga hasil yang diperoleh adalah W bar X bar Y bar, dikarenakan ini kalau strip itu maka penulisannya menggunakan bar. Tapi kalau angka 1 penulisannya tetap sesuai dengan variabel. Jadi W bar X bar Y bar plus X bar Z bar plus WY. Lalu dari tahap ini tadi, selanjutnya kita melakukan pemilihan prime implikan, di mana proses ini tidak selalu menghasilkan jumlah term yang minimum, sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua min term dalam fungsi. Jadi dari hasil perhitungan ini tadi, contohnya, ini beda soal. Contohnya dengan variabel W, X, Y, Z, dan angka sekian, dihitung dengan menggunakan metode ini, metode penentuan metode tabulasi yang prime implikan ini, sama halnya seperti ini. Kita rubah angkanya ke dalam bentuk biner, lalu kita ambil sampel 2 angka dan disederhanakan pada pembedanya, lalu disederhanakan lagi pada 2 hasil yang sama, sehingga diperoleh F sama dengan X bar Y bar Z plus W bar X Z bar plus W bar X Y plus X Y Z plus W Y Z plus W X bar. Jadi hasil ini diperoleh dari variabel-variabel ini, variabel 19
yaitu X bar, Y bar, Z bar, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam daftar prime implikan, di mana term X bar, Y bar, Z ini dari minterm angka 1 dan 9, sehingga kita centang untuk memenuhi angka 1 dan angka 9. Selanjutnya, term W bar X Z bar dengan minterm 4,6, sehingga di sini kita centang pada angka 4 dan angka 6. Dan begitu seterusnya sampai semua angka ini terisi. Jadi setiap kolom ini jika sudah ada isi centangnya, angka yang di atas ini dilingkari. Jadi ini membuktikan untuk syarat pemilihan prime implikan ini di sini. Jadi semua kolom ini berisi satu centang karena mewakili semua implikan. Jika sudah, maka kita pilih yang tidak memiliki dua centang dalam satu kolomnya, yaitu ada angka 1, angka 4, lalu angka 8, 10. Sudah, yang lainnya 2, seperti angka 11 ini, 15, 9 ini ada 2. Jadi tidak. Yang hanya memiliki satu centang, maka termnya ditandai, yaitu angka 1 yang kita tandai term X bar Y bar Z, lalu angka 4 ini yang kita tandai term W bar X Z bar, dan kolom 10 kita tandai termnya WX bar. Jadi hasil yang ditulis itu hanya berdasarkan dari term yang sudah kita tandai berdasarkan daftar prime implikan yang hanya memiliki satu centang pada setiap angkanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.